Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pariani. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 10 Denpasar. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021 akan melaksanakan praktik layanan klasikal dengan topik mengendalikan emosi dalam diri. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik layanan bimbingan dan konseling yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya bimbingan, layanan, dan konseling yang saya lakukan menjadi lebih baik. Akhir kata saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, Selamat terima siang, kasih Ibu ucapkan karena sudah bersedia bergabung di link tatap maya kali ini. Nah, sebelum mulai kegiatan, siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Ya. Yuda. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Yuda karena sudah bersedia membantu Ibu memimpin doa. Ya. Sebelumnya Ibu mau menanyakan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Semua happy ya? Baik, Bu. Happy. Semua happy? Happy, Bu. Ya. Ibu harapkan semua happy, tidak ada yang cemberut-cemberut ya. Nah, untuk link absensi Ibu share di WA group. Silakan kalian absen di sana ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan klasikal. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin kalian menyiapkan kertas. Di sana silakan kalian tulis bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Dan kenapa kalian merasakan perasaan itu? Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan perasaannya hari ini dan kenapa merasakan perasaan itu? Gopal, silakan. Saya merasakan senang hari ini karena dapat makan, Bu. Dapat makan? Makan apa, Iya. Gopal? Saya diberi hadiah oleh orang tua saya, Bu. Iya. Iya. Iya, berarti Gopal merasakan perasaan senang hari ini ya. Siapa lagi? Dita, silakan Dita. Perasaan apa yang Dita rasakan? Hari ini saya merasa senang karena saya bertemu teman-teman saya di sekolah. Iya, Dita dapat jadwal PTM ya sekarang ya? Ya, Bu. Iya, Dita juga merasakan perasaan senang. Berarti rata-rata semua senang hari ini ya. Ibu juga senang karena bisa bertemu kalian di link tatap maya ini. Tadi Ibu sudah menanyakan perasaan kalian. Kira-kira bisa nggak kalian menebak apa kira-kira topik yang kita akan bicarakan? Emosi, Bu. Krisna, Emosi, Bu Guru. emosi, Billy, emosi. Iya, benar sekali ya. Kita akan membahas topik tentang mengendalikan emosi dalam diri. Ya. Adapun tujuan kita untuk membahas layanan mengendalikan emosi dalam diri ini adalah agar peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dari emosi. Terus selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam emosi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan cara untuk
untuk mengendalikan emosi. Untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan analisis gambar. Ya, nanti anak-anak menganalisis gambar, menganalisis video, berdiskusi. Nanti Ibu akan membentuk kelompok ya, membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Terus kita akan menyimpulkan dan terakhir mengerjakan evaluasi hasil. Nah, kegiatan layanan klasikal ini kita akan laksanakan selama 1 jam pelajaran. Dan Ibu harapkan kalian fokus. Paham semuanya? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Sebelum mulai, Ibu mau mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu ya. Ibu akan share gambar. Kalian akan Ibu ajak menebak gambar. Binatang apakah aku? Aku hewan berkaki 4. Aku lucu. Biasanya aku dijadikan hewan peliharaan. Dan telingaku panjang. Krisna Mayuda. Anjing, Bu. Anjing. Alin apa? Kelinci, Bu. Kelinci. Maurice? Kelinci, Bu. Kelinci juga. Siapa lagi angkat tangan? Devia. Saya kelinci, Bu. Semua kelinci. Ntar, kita coba ya. Iya, benar sekali ya. Ini kelinci. Nah, bagaimana perasaannya setelah tadi Senang, Bu. melakukan kegiatan ice breaking? Ibu harap ini ya. Semua senang. Ya, masih ada yang seperti ini? Masih ada yang cemberut seperti ini? Tidak ya? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Ya, kita Bisa, Bu. lanjut ya. Bisa, Bu. Nah, kegiatan kita yang pertama. Analisis gambar. Nah, di gambar ini ada beberapa orang yang memperlihatkan ekspresi yang berbeda-beda. Ya, kira-kira ekspresi apa saja yang ada dalam gambar ini? Siapa yang bisa? Krisna. Ekspresi marah dan ketenangan, Bu. Ekspresi marah dan ketenangan. Iya, di sini seperti yang anak-anak sampaikan tadi, ada ekspresi marah. Itu adalah macam-macam emosi. Nah, kira-kira bisa nggak kalian menyimpulkan dari gambar ini apa sih emosi itu? Maurice, silakan. Jadi emosi itu adalah merupakan perasaan yang dirasakan akibat adanya rangsangan dari luar yang diterima oleh panca indera. Emosi sangat berperan penting dalam pergaulan, karena itu kita harus mampu mengendalikan emosi ke arah yang positif sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Iya, luar biasa sekali ya. Itu jawaban dari Maurice. Siapa lagi? Satu. Ibu minta Mirah tadi ya, angkat tangan ya. Emosi merupakan perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh indera. Iya, bagus-bagus sekali ya jawaban anak-anak ya. Nah, bisa disimpulkan dari jawaban teman-teman kalian tadi, emosi adalah suatu perasaan seseorang karena ada rangsangan dari luar yang diterima oleh panca indera, sehingga akan menimbulkan suatu reaksi seperti marah, gembira, ataupun kecewa. Nah, itu tadi kesimpulan dari emosi. Sekarang, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menonton video ya.
Silakan, selamat menyaksikan. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Iya, tadi anak-anak sudah menonton video. Kira-kira video ini menceritakan tentang apa? Coba, Gede Krisna Mayuda, silakan. Itu menceritakan tentang penyesalan apa yang telah ayahnya perbuat kepada ibunya dan anaknya. Mungkin itu ditinggal dan akhirnya bapaknya kangen dengan keluarganya dan akhirnya menyesal dengan apa yang dia perbuat. Iya, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman kalian ya. Nah, ini menceritakan tentang dampak dari kita tidak mengendalikan emosi ya. Sehingga akhirnya akan merasakan penyesalan di akhir. Dari video tadi, emosi apa saja yang terlihat di dalam video Agung Satria? Dalam video itu ada emosi kesedihan, kemarahan, kesenangan, dan kekecewaan, Bu. Iya, ada emosi sedih, senang, kecewa, dan kemarahan. Itu tadi pendapat dari temannya, bagus-bagus sekali ya. Berarti kalian secara tidak langsung sudah menyebutkan macam-macam emosi ya. Nah, sekarang Ibu stop share screen dulu. Kita lanjut ya. Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Di sana kalian Ibu tugaskan untuk berdiskusi. Ya. Dan kelompoknya kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan nanti Ibu akan membentuk link, kalian gabung dan mengerjakan tugas LKPD yang Ibu share di WA group ya.
Nanti kalau sudah selesai, kalian balik lagi ke room utama ini untuk menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Ya, nanti kalian bisa menunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi. Dan jangan lupa nanti masing-masing anak juga mengerjakan LKPD yang Ibu share ya. Setelah selesai diskusi, langsung kalian isi LKPD-nya. Nah, ada pertanyaan? Nah, Tidak, Bu, nggak ada. Enggak, Bu. sekarang Ibu share link-nya ya untuk gabung grup. Silakan bergabung. Nanti Ibu akan join di masing-masing room. Kok situ? Teman-teman, kita kan dapat waktu cuma 5 menit. Kita bagi tugas aja gimana? Ide bagus. Aku cari jawaban nomor 2 ya. Ya, aku udah ketemu jawaban nomor 3 sih. Aku kirim kemana nih? Siapa yang bakal nulis? Aku aja yang nulis, kirim aja jawabannya ke sini. Ada kesulitan anak-anak? Ini kelompok 1 ya? Ya, ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Kebetulan kita juga udah mau selesai. Udah mau selesai. Nanti kalau sudah selesai, langsung masuk ke room utama ya. Nanti Ibu buka room utamanya. Baik, Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Ibu mau ke room, join ke room 2 ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Gimana, udah selesai? Dikit lagi. Sedikit lagi sih. Mm-mm. Teman-teman, kita kan dapat waktu cuma 5 menit, kita bagi tugas yuk. Ide bagus, aku cari jawaban 2 ya. Aku cari jawaban nomor 1 ya. Ini kelompok 2. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Iya. Nanti kalau ada kesulitan, silakan saling berdiskusi. Kalau tidak paham, nanti silakan tanya Ibu ya. Ibu tetap mendampingi kalian pada saat berdiskusi. Sudah mau selesai? Lagi sedikit, Bu. Iya, silakan dilanjutkan. Aku sudah ketemu jawaban nomor 3. Aku kirim kemana nih? Siapa yang mau nulis? Kamu aja gimana? Oke. Nah, tadi kita sudah berdiskusi, anak-anak sudah berdiskusi di room masing-masing ya. Dan kegiatan diskusi Ibu pantau sangat bagus. Sudah bisa berdiskusi dengan aktif dan anak-anak sangat luar biasa ya. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi kalian. Dan kelompok lain nanti silahkan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silakan siapa perwakilan dari kelompok 1. Silakan membacakan hasil diskusinya tadi. Saya, Bu. Siapa? Devia. Saya. Devia Iya. ya. Ya, silakan Devia. Pertama, pemahaman apa yang anak-anak dapatkan tentang pengertian emosi setelah menyimak materi. Emosi adalah suatu perasaan
yang berasal dari rangsangan luar yang diterima oleh panca indera. Emosi bisa meliputi emosi senang, sedih, bisa kecewa juga. Kemudian, coba klasifikasikan macam-macam emosi. Emosi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu emosi amarah. Emosi amarah biasanya akan menunjukkan sikap seperti memukul atau memaki. Kemudian yang kedua ada emosi kesedihan. Biasanya menimbulkan ekspresi sedih dan menangis. Ketiga, emosi iri. Emosi iri akan dirasakan apabila seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang jauh lebih baik dari dirinya. Kemudian emosi takut. Emosi takut meliputi cemas, gugup, khawatir, waspada, dan tidak tenang. Kemudian emosi cinta. Emosi cinta meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, dan kemesraan. Kemudian yang terakhir yaitu emosi kenikmatan. Emosi ini meliputi bahagia, gembira, bangga, puas, riang, dan senang. Yang terakhir yaitu coba tentukan cara-cara mengendalikan emosi dalam diri. Ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Seperti contohnya, yang pertama, menenangkan pikiran kita. Yang kedua, selalu berpikir positif. 3, mencari kesibukan lain supaya tidak seterusnya memikirkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, setiap tindakan harus disadari oleh akal sehat. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2, silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Agung Satria, silakan. Saya ada pertanyaan di kelompok A. Menurut kelompok A itu, dari macam-macam emosi yang disebutkan tadi, apa emosi yang paling sering dirasakan dan bagaimana cara mengendalikannya? Ya, siapa yang mau menanggapi? Devia, silakan Devia. Emosi, ya saya Bu. Emosi yang biasanya saya rasakan adalah marah dan kecewa. Biasanya yang menyebabkan saya marah adalah teman-teman yang bercanda mengenai hal-hal sensitif, stres berlebih, ataupun masalah keluarga. Kemudian hal-hal yang membuat kita sedih seperti kegagalan dan kehilangan barang atau orang yang kita sayangi. Untuk mengendalikan emosi saya, pertama, saya akan menenangkan pikiran saya, menjauhi hal-hal negatif dalam diri. Kemudian, saya akan mencari penyebab saya marah atau kecewa dengan akal yang sehat. Setelah itu, saya akan menemukan emosi dari masalah itu dengan tenang. Untuk mengalihkan pikiran saya akan melakukan hal yang membuat saya senang, seperti berolahraga dan menjalankan hobi. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali ya dari kelompok 1 ya. Sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita lanjut presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Yang pertama, pemahaman apa yang anak-anak dapatkan tentang pengertian emosi setelah menyimak materi. Emosi adalah perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang ditangkap oleh indera. Emosi memiliki pengertian lain. Dalam Hughes 2006 telah dikemukakan bahwa emosi itu adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Jika dalam buku Paramita menyebutkan bahwa emosi itu adalah semua jenis perasaan yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua, coba klasifikasikan macam-macam emosi. Macam-macam emosi ada 6, yaitu yang pertama emosi amarah. Emosi amarah itu emosi yang dirasakan seseorang terhadap orang lain karena adanya anggapan bahwa orang tersebut melakukan kesalahan terhadap dirinya, sehingga membuat dirinya marah. Orang yang marah akan menunjukkan sikap agresif seperti memukul dan memaki. Orang yang sering marah biasa disebut pemarah. Pemarah biasanya susah bergaul karena tidak disenangi oleh teman-temannya. Yang kedua, emosi kesedihan.
Emosi yang dirasakan seseorang karena terkena musibah, sehingga membuat dirinya bersedih atau menangis. Orang yang sering bersedih biasanya susah bergaul karena tumbuh menjadi pribadi yang pemurung dan tertutup. Yang ketiga, emosi iri. Emosi ini akan dirasakan seseorang jika ada orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih baik dari dirinya. Emosi ini bisa diarahkan ke arah yang positif dan negatif. Emosi iri yang positif akan menimbulkan dampak yang bagus atau baik, yaitu bisa meningkatkan motivasi untuk meraih kesuksesan. Yaitu begitu pula sebaliknya, emosi iri yang negatif akan menimbulkan dampak yang buruk atau tidak baik, yaitu seperti kita akan mencari kejelekan orang yang akan kita bandingkan tersebut dan membicarakannya ke orang lain. Jadi, jika kita merasa iri tersebut harus diarahkan ke arah yang positif. Yang keempat, emosi takut. Emosi ini akan dirasakan seseorang karena adanya tekanan dan dapat berupa ketakutan akan suatu objek tertentu. Seseorang akan merasa takut karena suatu objek yang dianggap bahwa objek tersebut akan mengakibatkan suatu masalah terhadap dirinya. Yang kelima, emosi cinta. Emosi ini akan dirasakan seseorang karena adanya rasa nyaman dan saling melindungi antar sesama. Yang keenam, emosi kenikmatan. Emosi ini akan dirasakan seseorang karena adanya suatu kesenangan terhadap suatu hal. Pertanyaan yang ketiga yaitu, coba tentukan cara-cara mengendalikan emosi dalam diri. Cara mengendalikan emosi dalam diri yaitu yang ada cara pertama yaitu kita bisa menenangkan pikiran kita. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif. Yang keempat, jika kita melakukan setiap tindakan selalu harus didasari pada akal sehat. Yang keenam, mencari kesibukan. Yang ketujuh, bersosialisasi atau berbicara dengan orang lain. Yang kedelapan, berolahraga. Iya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 2 tadi ya. Kira-kira kelompok 1 bagaimana? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok 2? Silakan bagi yang Saya silakan Kanaya. Menurut teman-teman kelompok 2, biasanya keadaan bagaimana yang menyebabkan teman-teman marah dan sedih? Dan apa yang dilakukan untuk menghilangkan perasaan tersebut? Silakan Agung Satria ditanggapi. Biasanya yang akan membuat saya marah atau tersedih jika misalnya saya terpojok dalam suatu argumen. Cara mengatasinya, jika saya marah, saya akan menenangkan diri agar saya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusuhan. Dan jika saya sedih, saya akan mencoba melupakan apa yang membuat saya sedih dan ya move on saja. Move on ya, Itu bagus saya, Bu. sekali. Iya, harus move on ya, kata Agung Satria. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi kalian sudah melakukan diskusi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ya, luar biasa sekali kalian hari ini. Ibu sangat senang kalian sangat aktif ya dalam kegiatan berdiskusi dan kalian juga sudah mampu menyimpulkan pengertian dari emosi, mengklasifikasikan macam-macam emosi, dan yang paling penting kalian sudah mampu mencari atau menentukan cara untuk mengendalikan emosi yang kalian rasakan. Seperti melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ya, yang paling penting kata Agung Satria tadi harus move on. Ya, oke. Nah, sekarang akhirnya kita sudah tiba di akhir kegiatan. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi layanan hari ini? Mauris, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian yang tadi kita sudah lakukan, bahwa emosi itu adalah suatu perasaan seseorang karena adanya rangsangan dari luar yang diterima oleh panca indera.
yang dapat menimbulkan bentuk ekspresi tertentu seperti marah, sedih, gembira, ataupun kecewa. Jadi emosi juga sangat berperan dalam pergaulan, karena itu kita harus mampu mengendalikan emosi ke arah yang positif, sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi kesimpulan dari Maurice. Ya, sangat luar biasa. Nah, tadi kita sudah, dari awal kita sudah menganalisis gambar sudah ya, video. Terus kita sudah berdiskusi, membentuk kelompok dan memaparkan hasil diskusi, dan kita juga sudah membuat kesimpulan ya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link evaluasi hasil. Ibu kirim di WA Group. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu cek dulu ya. Ya, Bu. Ya, nanti kalau ada yang kendala dengan jaringan, Ibu tunggu hasilnya sampai besok ya. Oke, karena sudah waktu, ini sudah banyak yang mengirimkan. Bagi yang belum, silakan nanti besok ya, sampai besok silakan dikirimkan. Ya. Nah, terakhir Ibu ingin mendengarkan pernyataan ya dari kalian ya, salah satu saja. Nah, selama 1 jam ini, setelah mengikuti kegiatan, manfaat apa yang kalian rasakan? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Agung Satria, silakan. Setelah mengikuti Zoom ini, saya merasa kita jadi tahu cara mengendalikan emosi kita. Gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Agung Satria. Nah, Alin, angkat tangan. Silakan, Alin. Mengikuti Zoom ini, saya rasa kami bisa mengendalikan emosi dan tahu mengenai emosi. Iya, itu jawaban dari Alin, sangat luar biasa. Krisna Mayuda, silakan Krisna. Menurut Krisna, apa manfaatnya? Dengan mengikuti layanan ini, saya bisa merasakan manfaatnya, yaitu saya mulai memahami tentang apa itu emosi, macam-macam emosi, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa atau cara untuk mengendalikan emosi, untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan untuk sendiri atau untuk orang lain. Iya, nah itu tadi jawaban dari Krisna Mayuda. Sangat luar biasa sekali semuanya ya, sudah menjawab dengan lengkap ya dan jelas ya. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mampu menyampaikan apa yang Ibu tanyakan, dan Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan layanan mengendalikan emosi ini, kalian bisa ya mengendalikan emosi, baik emosi sedih, emosi marah, ya itu harus kita kendalikan. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, kalian sangat aktif dan sangat luar biasa. Nah, semoga ke depannya nanti kalian benar-benar bisa ya menerapkan cara-cara mengendalikan emosi. Nah, tadi kita sudah awali kegiatan dengan berdoa dan kita akhiri juga kegiatan ini dengan berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin kegiatan doa kali ini? Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, kegiatan layanan klasikal berikutnya. Ibu akan mengajak anak-anak untuk pelajari topik tentang rokok. Ya, nah untuk kali ini Ibu cukupkan dan jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu ingat mencuci tangan. Oke, akhir kata Ibu mengucapkan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Oh, terima kasih untuk semua kalian, luar biasa. Oke, dadah. Terima kasih, Bu.